Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Jika Anda sekalian sehat, semoga Anda juga lancar dalam melaksanakan ibadah di bulan suci ini dan mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kami senang menjumpai Anda semua dalam program MTA Ramadan Baik karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Oke, di studio telah hadir teman kita. Mari kita sapa mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian juga lancar ya melaksanakan ibadah di bulan suci ini. Amin. Amin. Allahumma amin. Saya Adit Muhammad Taha dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema berkenaan dengan menyukai untuk saudaranya seperti ia menyukai untuk dirinya sendiri. Nah, sebelum kita masuk pada bahasan kali ini, alangkah baiknya kita perdengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran oleh saudara Fikri Ahmad Mubarak. Kepada saudara Fikri kita persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta penuh. Tapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Apakah mereka tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 5. Oke, jazakumullah kepada saudara Fikri. Semoga apa yang ditilawatkan oleh saudara Fikri menjadi pencerahan untuk kita semua dan mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita masuk pada bahasan kali ini, kira-kira menurut teman-teman sekalian seperti apa sih hubungan dalam sebuah persaudaraan? Hubungan dalam persaudaraan itu adanya saling percaya, saling menguatkan, dan saling menguntungkan mungkin dalam persaudaraan itu. Oke, begitulah yang bisa ya kita lihat di sekeliling kita bagaimana hubungan persaudaraan kita ya. Seperti tadi yang dibilang saudara Fikri, ada yang saling mengerti, saling percaya, dan bla 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 seperti itu. Namun seperti apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dari hadrat Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah kalian disebut sebagai orang beriman sehingga kalian mencintai untuk saudara kalian seperti kalian mencintai untuk diri kalian sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tadi perhatikan baik-baik bagaimana hadis ini menerangkan apa itu sebuah persaudaraan, apa itu bagaimana menjalin sebuah persaudaraan. Nah,
kita ketahui semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa semua orang adalah beriman. Kemudian Nabi SAW menerangkan juga bahwasanya hadis yang tadi, kalian bisa dianggap sebagai orang beriman jika kalian mencintai untuk saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, bagaimana sabda Nabi SAW ini sangat senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu merupakan penerima wahyu Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, jika kita mengamalkan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, nah, kita yakin bahwasanya kita tidak akan menemukan berbagai macam kejahatan di dalam kehidupan kita kalau kita mencintai untuk saudara kita sendiri seperti kita mencintai diri kita sendiri. Tidak ada namanya kejahatan apapun seperti halnya yang kita rasakan pada saat ini. Dengan kita mengamalkan ini pun segala bentuk kesenggangan terus bentuk dari ketidakadilan di muka bumi ini bisa dilenyapkan. Nah, hal ini telah digambarkan dan telah dikisahkan juga oleh para sahabat. Nah, kisah itu seperti ini. Bagaimana umat Islam telah memenangkan sebuah peperangan. Lalu Nabi SAW memberikan 2 opsi kepada mereka. Disebabkan kemenangan tadi mereka banyak mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Nabi SAW memberikan 2 opsi. Yang pertama, kalian orang-orang muhajir bisa mendapatkan seluruh harta ini jika kalian berpisah dari orang-orang Ansor. Nabi SAW akan memberikan semuanya harta ghanimah tersebut kepada para muhajir. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwasanya Ansor dan muhajir itu mereka hidup bersama-sama, hidup berdampingan. Nah, itu yang ditawarkan, opsi yang ditawarkan oleh Nabi SAW. Kemudian opsi yang kedua adalah Nabi SAW memberikan seluruh harta ghanimah tersebut secara merata dan mereka tetap bisa antara Ansor dan muhajir bisa hidup berdampingan, bisa hidup bersama-sama. Nah, mendengar dua opsi tersebut, akhirnya orang-orang Ansor mereka berembuk, mereka bermusyawarah kira-kira seperti apa yang terbaik. Nah, setelah mereka bermusyawarah, mereka kembali lagi kepada Nabi SAW. Apa yang mereka jawab? Wahai Nabi, silahkan Anda berikan seluruh harta ghanimah tersebut kepada sahabat kami kaum muhajir. Tapi tolong Nabi, jangan pisahkan kami dengan saudara kami, saudara muhajir. Karena apa? Karena kami sudah bersama-sama. Karena kami sudah merasakan hidup bersama, hidup berdampingan. Oleh karena itu tolong Nabi jangan pisahkan kami. Biarkanlah harta itu untuk mereka dan kami tetap bersama dengan orang-orang muhajir ini. Nah, lihat bagaimana kisah ini mampu membawa kita apa itu sebuah persaudaraan dan mampu membuka hati kita. Oh iya, ternyata inilah persaudaraan yang dilakukan oleh orang-orang Islam terdahulu, para sahabat terdahulu. Seperti itu. Nah, kemudian coba kita perhatikan dewasa ini, dunia. Orang tadi dijelaskan tadi dalam surah Al-Mutaffifin yang ditilawatkan oleh saudara kita ini. Lihat, mereka ketika untuk diri mereka sendiri mereka minta lebih, mereka minta dipenuhin. Sedangkan ia memberikan kepada orang lain takaran dan timbangan tersebut dikurang-kurangin. Nah, lihat bagaimana egoisnya mereka, dunia zaman sekarang yang tidak mengindahkan hikmah ini, sehingga jika hikmah ini tidak diabaikan, lihat apa yang terjadi. Kejahatan di mana-mana, sehingga antara setiap orang tidak ada saling percaya, seperti itu. Nah, lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW indah sekali menerangkan perihal tentang bagaimana hubungan dalam bersaudara. Tadi
Yang pertama tadi saya ingatkan kembali, dari awal Allah Subhanahu wa taala berfirman semua orang beriman adalah bersaudara. Kemudian Nabi SAW bersabda bahwasanya kalian bisa dikatakan seorang beriman jika kalian mencintai untuk saudara kalian seperti kalian mencintai diri sendiri. Nah, itu ingat baik-baik. Dalam bersaudara itu seperti itu, mencintai setiap orang seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, oleh karena itu, sebelum kita memahami hal ini, yang bisa kita rangkum pada bahasan kali ini ialah tadi yang pertama, kita mencintai setiap orang tanpa pandang bulu, itu yang pertama. Yang kedua adalah jika kita tidak ingin terjadi kejahatan di sekitar kita, cobalah berlaku jujur dan adil. Nah, dua ini insya Allah Ta'ala jika kita memberikan kebaikan seperti ini kepada setiap orang, kita tidak akan merasakan sebuah kejahatan di antara kita, dan insya Allah Ta'ala kita akan merasakan sebuah kenyamanan. Demikianlah bahasan kali ini. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Iya, silakan kalau ingin bertanya. Baik, begini Pak. Apakah menjalin persaudaraan itu harus selalu ditandai dengan memberikan barang kepada orang lain begitu Pak? Apakah ada cara lain selain itu? Gitu, Pak? Ya, jazakumullah, pertanyaannya cukup baik. Berkenaan dengan tadi, dalam hubungan bersaudara harus memberikan. Tidak mesti. Karena apa? Jika kita memberikan apa yang menurut kita baik, itu belum tentu baik, tidak mesti. Nah, umpamanya seperti ini, umpamanya ya. Nah, misalnya seseorang memberikan sebuah kebaikan dalam bentuk satu roti misalnya, satu roti. Nah, mungkin bagi orang miskin satu roti cukup. Tidak bagi orang yang kehidupannya lebih tinggi dibanding orang miskin. Satu roti mungkin tidak cukup, butuh 2 roti misalnya, baru mereka kenyang. Nah, oleh karena itu jika kita ingin memberikan yang terbaik, misalnya tadi barang misalnya tadi, ataupun apapun yang terbaik menurut kita lihat juga bukan hanya kebaikan, kita lihat juga kondisi dan situasinya. Dengan kita tadi memberikan 2 roti misalnya kepada orang yang lainnya, ya kan? Nah, siapa tahu dengan kita memberikan 2 roti tersebut, dia baru merasa kenyang. Nah, tadi saya jelaskan, ada jujur dan adil tadi kan, rangkuman terakhirnya yang tadi. Nah, jadi ketika kita memberikan kepada orang lain, perhatikan juga kejujuran dan keadilannya. Tadi, keadilannya. Adil nggak kira-kira kita memberikan gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Tadi telah disebutkan oleh Bapak bahwa seorang yang beriman, orang yang beriman itu adalah saudara. Tetapi bagaimana jika seorang ateis itu, apakah kita bisa mengatakan seorang ateis itu adalah seorang saudara? Ya, pertanyaan yang cukup bagus ya. Tadi dijelaskan bahwasanya semua orang beriman adalah bersaudara. Lalu bagaimana jika orang ateis, apakah mereka juga bisa disebut sebagai saudara kita? Seperti itu. Nah, sebenarnya yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan berarti bersaudara itu hanya orang beriman saja, tidak. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kamu jalinlah persaudaraan kepada siapapun, baru kamu bisa disebut sebagai orang beriman. Itu yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, jika kita saklek menganggap bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut yang telah disampaikan oleh saudara Basit, bagaimana Nabi SAW, kita tahu bahasanya mungkin kisah ini cukup familiar ya di telinga kita. Nabi SAW membantu menyuapi, disuapi, dihalusin makanannya ke seorang tuanra Yahudi. Coba lihat, bukan orang Islam, bukan orang beriman sama iman,
tapi memberikan bantuan Nabi SAW kepada wanita tersebut. Nah, tidak mungkin kan Nabi SAW akhlak beliau ini berbanding terbalik dengan yang disampaikan oleh Al-Quran. Karena kita tahu bahwasanya Nabi SAW merupakan Al-Quran berjalan. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab tadi pertanyaan saudara Basit. Nah, lebih lanjut, seperti apa sih yang digambarkan oleh Hadrat Rasulullah SAW berkenaan dengan hubungan persaudaraan? Hadis ini juga sangat familiar ya di telinga kita. Hadisnya seperti ini. Seorang muslim itu seperti satu tubuh. Apabila muslim yang lainnya merasakan kesakitan, merasakan kesusahan, muslim yang lainnya juga merasakannya. Nah, seperti halnya tadi satu anggota tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, maka bagian tubuh yang lainnya juga merasakan sakit. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga kita sebagai orang muslim. Nah, jika kita merasakan ada di antara kita yang kesusahan misalnya, kita berikan semampu kita. Berikan semampu itu kita juga perhatikan baik-baik tadi yang ditanyakan barusan. Apakah yang kita berikan ini bagus? Bukan hanya bagus saja, tapi juga perhatikan apakah ini sesuai nggak dengan kondisi orang tersebut. Seperti itu. Nah, coba ya, jika kita bayangkan, jika kita mengamalkan hal ini terus menerus, ya insya Allah Ta'ala kita akan meraih kebaikannya, dan juga kita yakin bahwasanya di bulan suci ini jika kita saling memberi satu sama lain dan juga semakin yakin hubungan persaudaraan kita, insya Allah Ta'ala bukan hanya merasakan kenyamanan, tapi kita juga merasakan bagaimana hidup ini tidak ada kejahatan di sekitar kita. Ya tadi, jika kita mengamalkannya, kejujuran ada dalamnya, keadilan ada di dalamnya, hidup kita aman. Insya Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, jazakumullah kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Namun dikarenakan kita dibatasi durasi dan waktu, oleh karena itu kita cukupkan dulu sampai di sini. Jazakumullah kepada teman-teman yang telah hadir di studio ini. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah bahasan kita berkenaan dengan mencintai orang lain seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri. Jangan lupa saksikan terus program MTA Ramadan Baik selama bulan Ramadan. Saya Adit Muhammad Talha beserta kru mohon undur diri. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.